Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bertemu kembali kita pada pengajian As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada umur dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-14 kenabian atau akhir dari tahun ke-13 kenabian, di mana pada tahun itu Rasulullah SAW melakukan satu peristiwa besar dalam sejarah kehidupan beliau, yaitu sejarah hijrah Rasulullah SAW dari Makkah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Maka walaupun dalam kondisi terusir, kondisi melarikan diri, tapi di situ pula kita bisa mengambil banyak pelajaran, banyak qudwah, banyak pesan-pesan baik tersurat maupun tersirat yang ada dalam sekian banyak peristiwa perjalanan beliau dari Mekah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menceritakan bagaimana kondisi beliau sejak meninggalkan rumah beliau menuju ke Gua Thur pada tanggal di malam 27 Safar, kemudian beranjak meninggalkan Gua Thur di awal dari bulan Rabiul Awal menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah yang memakan waktu selama lebih kurang 12 hari. Artinya Rasulullah SAW tiba tepat di kota Al-Madinah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal.
Begitulah kondisi perjalanan pada saat itu. Mungkin kalau sekarang berjarak lebih kurang antara Banda Aceh dan Medan lah. Yang kalau kita tempuh perjalanan dengan menggunakan bus itu sekitar 10 jam lebih kurang. Maka Rasulullah dengan menempuh perjalanan menggunakan onta pada sana itu, sekali-kali berjalan kaki itu memakan waktu lebih kurang 12 hari. Hadirin rahmati Allah, di dalam perjalanan ada sekian banyak kejadian-kejadian, baik kejadian itu berupa mukjizat, kejadian yang luar biasa yang Allah perlihatkan langsung secara real kepada sebagian sahabat yang ada bersama beliau pada saat itu, seperti Abu Bakar Siddiq misalnya, ketika beliau dipatok oleh binatang berbisa, kemudian seketika Rasulullah dengan mendapat usapan dari Rasulullah SAW, beliau menjadi sembuh. Kemudian ada pertemuan yang lalu juga kita sudah menceritakan kejadian bertemunya Suraqah bin Malik yang mencoba mengejar Rasulullah SAW dan kaki kudanya masuk ke bumi, dicoba berkali-kali masuk lagi ke bumi, padahal kondisi tanah dalam kondisi kering. Ini juga satu mukjizat yang Allah perlihatkan kepada Suraqah secara real, yang menjadikan Suraqah seketika meyakini bahwa ini bukan manusia biasa. Ini adalah Rasulullah SAW sebagaimana yang dialasankan oleh orang Quraisy. Karena Suraqah ini bukan orang Quraisy, beliau pendatang ke Mekah. Maka ketika beliau mendengar cerita orang Quraisy sedang mengejar Muhammad yang mengatakan dirinya Nabi, maka Suraqah akhirnya masuk Islam dan dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan dikenakan pakaian Raja Persia yang nantinya dibuktikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan menceritakan bagian dari sekian banyak peristiwa yang terjadi dalam perjalanan Nabi hijrah. Itu Rasulullah SAW kalau tadi bertemu dengan Suraqah, maka selama dalam perjalanan itu juga Rasulullah bertemu dengan beberapa orang. Ada orang yang nanti tidak menjadi masalah bagi Nabi SAW, bahkan bertemu dengan orang yang menyambut Nabi SAW di dalam perjalanan, menjamui Nabi SAW. Tapi ada orang-orang yang ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, ini orang ini mencurigakan. Ketika bertemu dengan orang yang ada indikasi mencurigakan, apa tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Kalau tadi Suraqah bin Malik ini datang dalam kondisi Nabi sedang salat, tidak menoleh, tidak bisa bersembunyi, sedang salat, maka di situ Allah menampakkan mukjizatnya. Artinya Suraqah itu tidak bisa sampai kepada Rasulullah SAW, dijaga oleh Allah SWT. Tapi ada orang-orang yang ketika bertemu di dalam perjalanan, mereka bertanya atau menampakkan terlihat curiga, seperti mencari-cari orang-orang yang diminta oleh orang Quraisy untuk dikejar. Maka dalam kondisi seperti itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, wa kana min da'bi Abi Bakr As-Siddiq, kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanan itu adalah annahu kana ridfan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau naik satu onta bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah di depan, kadang-kadang beliau berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boncengan. Ridfan. Itu bahasa Arab, ridfan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana syaikhan yu'raf
wa nabiyullah syabun la yu'raf. Abu Bakar seorang yang terlihat seperti berpenampilan seorang syekh, seorang yang sudah tua, yang dikenal oleh masyarakat. Jadi bisa kita simpulkan pada saat itu umur Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus menjadi nabi, menjadi rasul 40 tahun. Tambah sekarang 13 tahun, 53 tahun. Maka umur Abu Bakar Siddiq pada saat itu 51 tahun. Tapi penampilan Abu Bakar itu lebih terkesan dewasa, lebih tua, lebih terlihat tua dibandingkan Rasulullah SAW. Wa kana syaikhan yu'raf. Abu Bakar itu syekh yang terlihat syekhnya, terlihat tuanya, terlihat umurnya sudah 51 tahun. Wa nabiyullah sallallahu alaihi wasallam syabun la yu'raf. Sedangkan Rasulullah SAW terlihat seperti seorang pemuda. Nah, begitu dibahasakan. La yu'raf, tidak begitu dikenal oleh orang yang melewati di hadapan Nabi SAW pada saat itu. Falaqiya ar-rajulu Abu Bakrin. Dalam satu ketika, dalam satu perjalanan itu, Abu Bakar ditemui oleh seorang laki-laki. Nah, bertemu dengan Abu Bakar, bertemu dengan Rasulullah. Tapi orang ini lebih kenal Abu Bakar dibandingkan Rasulullah SAW. Lebih mengenali Abu Bakar dibandingkan Rasulullah SAW. Falaqiya ar-rajulu Abu Bakrin fayaqul. Kemudian laki-laki ini bertanya, Man hadzal rajul alladhi baina yadayk? Wahai Abu Bakar, siapa orang yang ada di dekatmu ini? Siapa laki-laki yang ada di sampingmu ini? Fayaqul. Kemudian Abu Bakar dalam kondisi seperti itu, apakah beliau dituntut untuk bersikap jujur? Ini ada orang bertanya, Abu Bakar, nyosoi samping kata, apakah beliau harus jujur? Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, kita harus jujur. Abu Bakar As-Siddiq yang bisa dipercaya, Muhammad Al-Amin, Muhammad yang bisa dipercaya. Dalam kondisi seperti itu, maka Abu Bakar menjawab. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, qudwah bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah, suri teladan. Dalam kondisi terjepit seperti itu, ada orang bertanya. Nah, seperti kita ada orang meminta kepada kita berhutang. Padahal ada punya tungkunya berada bayutang. Dan tungkunya gedepu tanya napa? Bagaimana kita harus menjawab dalam kondisi seperti itu? Ya, ini yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan disaksikan oleh Rasulullah SAW. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Hadzal rajul yahdini at-tariq. Ini adalah laki-laki yang menunjukkan kepada saya jalan. Abu Bakar dalam kondisi seperti itu, apakah beliau berbohong? Beliau tidak berbohong. Beliau benar menjawab, ini laki-laki yang mengantarkan, memberikan, menunjukkan kepada saya jalan yang baik. Rasulullah, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Allah berfirman, sesungguhnya engkau Muhammad memberi petunjuk ke jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Maka ketika Abu Bakar menjawab, ini adalah orang yang menunjukkan kepada saya jalan yang baik. Fayahsabu al-hasibu annahu ya'ni bit-tariq. Jadi laki-laki tadi yang mendengar jawaban dari Abu Bakar mengira, oh, berarti laki-laki yang ada di samping Abu Bakar itu adalah guide, petunjuk jalan. Ya. Padahal yang dimaksud oleh Abu Bakar adalah beliau adalah seorang nabi yang mengantarkan saya ke jalan yang baik, ke jalan yang lurus. Nah, begitu yang diajarkan. Pada saat kita terdesak dalam berada dalam kondisi tertentu, bahkan dalam kondisi salat, mentena orang itu bin gentet dalam terbayang. Kalau dia bubar, dia merasa malu, mamalai pegah ikut itu bin gentet. Ya. Maka Rasulullah mengajarkan sebagaimana dalam hadis Sayyidah Aisyah, oleh Sayyidah Aisyah, idza ahdatsa ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian keluar hadas pada saat dia sedang salat, apa yang dia lakukan? Fayansarifu minas salat, kemudian
dia diminta untuk keluar dari salat. Sudah berhadas, sudah keluar kuntut di dalam salat, bau lagi kuntutnya misalnya, atau berbunyi misalnya. Tapi kan orang yang berbunyi kuntutnya kadang-kadang orang ragu-ragu, ini suaranya sumbernya di mana? Kalau kita melanjutkan melakukan salat, berarti kita kan tidak boleh. Bagaimana kita melakukan salat dalam kondisi kita berhadas? Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya kita tidak malu, bukan menipu, ya. Idza ahdatsa ahadukum fi salatihi, kalau seorang di antara kalian keluar hadas pada saat dia sedang salat, fayakhudhu bi anfihi, maka dia mencoba untuk memegang hidungnya. Ini ajaran Rasulullah SAW. Thumma yansarifu, kemudian dia keluar dari barisan salat. Jadi kita sama hidung. Orang menduga pada saat kita memegang hidung kita, berarti kita mungkin tengah mimisan, ya, tengah mimisan. Wajar kita keluar, padahal kita baru saja keluar angin. Kenapa? Supaya kita tidak malu. Begitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini dalam bahasa Arab atau dalam bahasa hukumnya itu disebut dengan tauriyah. Bahkan kalau menipu sendiri, berbohong sendiri, itu hukumnya boleh-boleh saja. Maka Imam An-Nawawi menyebutkan terkait hukum berbohong. Hukum berbohong itu kadang-kadang bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bahkan bisa jadi sunnah, bahkan bisa jadi wajib. Itu hukum berbohong. Kalau sesuatu yang akan kita peroleh itu haram dan kita berbohong untuk memperoleh sesuatu ini, maka berbohong pada saat itu hukumnya haram. Kita ingin memperoleh hak yang bukan hak kita, tidak bisa kita peroleh kecuali harus berbohong, maka hukum berbohong pada saat itu hukumnya haram. Kalau sesuatu yang akan kita peroleh itu adalah perbuatan sunat, kita ingin melakukan salat duha, hukum salat duha adalah sunat. Nggak bisa kita salat duha kecuali harus berbohong. Misalnya kita sedang dalam kondisi tertentu, kita dilarang untuk keluar dari rumah untuk berwudu, maka kita berbohong. Tujuan kita untuk berwudu yang nantinya kita akan melakukan salat duha, maka hukum berbohong pada saat itu hukumnya sunat. Begitu. Kalau kita ingin melakukan salat zuhur, hukum salat zuhur wajib. Nggak bisa kita melakukan salat zuhur kecuali kita harus berbohong. Misalnya kita di penjara, misalnya ditangkap, misalnya kita minta izin untuk salat nggak dikasih, nah, kita berbohong, izin untuk ke kamar mandi. Kalau ke kamar mandi dikasih, nah, maka kita memanfaatkan untuk salat, maka hukum berbohong pada saat itu hukumnya wajib. Nah, seperti itu. Tapi kata Imam An-Nawawi, kalau semua itu bisa dilakukan dengan cara tauriyah namanya, ya, tauriyah. Apa arti tauriyah? Tauriyah adalah mengucapkan sesuatu perkataan yang mengandung dua arti, dua pemahaman. Di hati kita memaksudkan yang A, tapi dipahami oleh orang yang mendengar kita bermaksud B. Nah, seperti Abu Bakar tadi, siapa orang ini? Orang ini adalah petunjuk jalan. Oh, beda. Dia pikir orang ini adalah yang mengantar gaib, mengantar Rasulullah, mengantar Abu Bakar dalam perjalanan. Tapi yang dimaksud oleh Abu Bakar siapa? Orang yang memberiku hidayah, menunjuki jalan yang lurus kepada diri. Nah, seperti orang bertanya, pinjam tidak? Sejuta. Kita tahu, ya, orang ini paling malas bayar hutang. Hutang kemarin aja belum dia lunaskan. Uang ada di rekening jutaan, tapi kita berencana untuk tidak memberikan. Bagaimana caranya? Nyodino tengah hadapan yang segala. Maksud kita di kantong kita ini sekarang tidak ada uang, padahal di rekening banyak sekali uang. Yang dipahami oleh orang ini kita tidak punya uang sama sekali. Tapi yang kita maksudkan pada saat kita berbicara pada saat itu, nyohino tengah hadapan, ya, hadapan tegaya. Begitulah kira-kira. Ada satu kisah yang terjadi dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau sedang mengajar. Ada seorang murid yang bernama Marwazi. Beliau karena sedang mengajar, tidak kepingin Marwazi ini keluar dari halaqah pengajian.
Kenapa? Karena ada datang seseorang ingin berjumpa dengan Marwazi. Maka oleh Imam Ahmad bin Hanbal keluar bertemu dengan orang itu. Beliau mengatakan, Marwazi itu nggak ada di sini maksudnya, di tempat beliau berdiri, tapi ada di dalam ruangan. Untuk apa Marwazi di sini? Apa yang harus dia lakukan di sini? Beliau isyaratkan kepada tangannya. Ya, apa yang Marwazi lakukan di sini? Maksudnya di tangannya. Jadi ini juga bagian dari cara untuk mengelak. Ya. Kalau berbohong itu jelas-jelas tidak boleh. Tapi kalau mengelak seperti itu dibolehkan dalam Islam dalam kondisi darurat. Tidak kita jadikan kebiasaan. Kalau tiap hari kita ngomong seperti itu, maka lama-lama kita nggak mendapatkan kepercayaan. Tapi dalam kondisi darurat kita dibolehkan seperti itu. Ada seorang yang bernama Hammad. Ini beliau berasal dari kalangan tabi'in. Beliau orang yang sangat menghargai waktu. Jadi malas kalau sekedar berjumpa dengan seseorang ngobrol-ngobrol yang nggak ada faedahnya. Maka beliau ketika berjumpa dengan orang yang mengajak ngobrol, yang di situ kurang ada faedah menurut beliau, maka beliau berpura-pura sakit gigi, tapi dengan cara tidak berbohong. Bagaimana umat? Igo, ya? Dengan mengucapkan igo, dipahami oleh orang, dia sakit gigi, nggak mau diajak ngomong. Padahal beliau sekedar mengatakan gigi begitu aja. Ya, ini juga bagian dari tauriyah. Dan tauriyah ini di dalam Al-Quran pada ayat yang tadi Imam kita membacanya, Ar-Rahman, 'Allamal Quran, Khalaqal Insan, 'Allamahul Bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan rembulan itu ada pada porosnya. Wasyajaru wan najmu wasyajaru yasjudan. Apa yang kita pahami dari kata-kata an-najmu? Asy-syajaru itu artinya syajar, pohon. Ya. An-najmu itu secara sekilas itu orang banyak memahami an-najmu itu nujum. Nujum itu bulan, bintang. Jadi bintang dan pohon bersujud. Bukan bintang artinya. Ya. An-najmu itu bukan bintang, tapi tumbuh-tumbuhan yang kecil seperti sayur-sayuran. Itu an-najmu namanya. Jadi tumbuh-tumbuhan yang kecil dan tumbuh-tumbuhan yang besar, pohon, kelapa, mangga, itu kedua jenis tumbuh-tumbuhan itu bersujud kepada Allah. Itu maksud an-najmu. Sekilas orang memahami adalah bulan, bintang dan pohon-pohonan bersujud. Padahal tidak serasi, tidak selaras. Masa bulan, bintang di langit, pohon di bumi bersujud. Tapi yang selaras adalah sebagaimana yang dimaksud secara tafsirnya, yaitu tumbuh-tumbuhan yang kecil dan tumbuh-tumbuhan yang besar ikut bersujud kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Rasulullah SAW pernah juga menggunakan tauriyah ini pada saat terjadi nanti perang Badar di tahun kedua Hijriah. Rasulullah datang ke posisi tempat terjadinya peperangan. Hari ini beliau datang, perang akan terjadi esok hari. Melihat ada seorang laki-laki berada di tempat itu, Rasulullah bertanya, sudikah engkau beritahu saya, ada enggak pasukan yang melewati tempat ini? Maka orang ini melihat ke arah Rasulullah SAW. Saya akan memberitahumu jika engkau memberitahu siapa dirimu. Maka Rasulullah menjawab kembali, saya akan memberitahu dirimu siapa saya. Terima kasih.